Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konsep uang dalam ekonomi syariah. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eka Putra Satria Anggara dengan NPM 101, lalu ada saya sendiri, Saikti Putri Dayati dengan NPM 135, lalu ada Dewi Rahmawati Nasution dengan NPM 137, lalu ada Randita Putri Nugraini dengan NPM 284, dan Salsabila Cinta dengan NPM 047. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa peran uang dalam ekonomi syariah. Uang dalam perspektif syariah itu bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan atau dihasilkan keuntungannya darinya, melainkan alat tukar yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi dan aktivitas ekonomi. Di sini ada dua fungsi utama uang. Yang pertama itu sebagai alat tukar atau yang disebut sebagai medium of exchange. Uang itu berfungsi sebagai alat tukar antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ini berarti uang menghilangkan kesulitan dalam sistem barter, mempermudahkan transaksi ekonomi, dan memungkinkan individu untuk menukar barang atau jasa tanpa harus bertemu langsung dan bernegosiasi dengan pihak lain. Dalam hukum Islam, uang tidak boleh diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai dan harus menyesal. Jika tidak dipenuhi, maka perdagangan uang akan dimasuki riba yang dilarang di dalam Islam. Uang itu bukan barang yang dapat diperdagangkan seperti barang-barang lainnya. Oleh karena itu, uang tidak boleh jadi komoditas perdagangan. Prinsip dasar ekonomi syariah itu adalah kebebasan bermuamalah. Manusia itu boleh bermuamalah dalam bidang ekonomi asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syariat. Transaksi harus didasari dan saling ridho, ikhlas, beridoi, dan tidak melupakan hak-hak manusia lainnya. Yang kedua ini adalah sebagai alat ukur nilai atau yang disebut sebagai unit of account. Uang itu digunakan untuk menilai moneter terhadap barang atau jasa, sehingga memudahkan dalam melakukan perbandingan harga dan nilainya. Dengan menggunakan uang sebagai satuan hitungan, transaksi ekonomi menjadi lebih sederhana dan juga efektif. Orang tidak boleh, orang tidak perlu melakukan bartering untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi syariah, alat ukur nilai sebagai alat ukur nilai itu bertujuan untuk memberikan standar nilai moneter yang universal kepada barang-barang dan jasa-jasa. Lalu di sini ada fungsi turunan uang. Yang pertama itu adalah store of value. Uang itu tidak boleh ditimbun sebagai kekayaan pribadi. Hal ini karena uang itu dianggap sebagai barang publik yang harus selalu diputar atau disirkulasikan demi mempertahankan arus tukaran komoditas, barang, dan jasa dalam perekonomian. Penimbunan uang itu dapat menyebabkan berkurangnya keberadaan alat tukar di tengah masyarakat dan pada akhirnya akan menghambat terhadap pertukaran dan perekonomian para umat atau masyarakat. Yang kedua di sini ada standard of different payment. Uang itu berfungsi untuk menetapkan nilai yang harus dibayarkan pada waktu yang akan datang, baik dalam bentuk pinjaman, kredit, ataupun transaksi lainnya yang tidak dilakukan secara tunai pada saat itu. Namun, fungsi ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak melanggar larangan riba dan tetap menjaga keadilan dalam transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Randita. Baik, terima kasih. Saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar sistem keuangan syariah yang dibagi menjadi empat, yakni yang pertama prinsip titipan atau simpanan yang dibagi menjadi dua, yakni al-wadi'ah yat al-amanah. Dalam akad ini pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan. Yang kedua ada al-wadi'ah yat ad-damanah. Dalam akad ini, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan titipan tersebut dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Prinsip kedua yakni prinsip bagi hasil atau profit sharing yang dibagi menjadi dua, yakni al-mudarobah. Secara teknis, mudarobah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan keseluruhan 100% modal, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola. Yang kedua merupakan mudharabah muqayyadah atau musyarakah, yaitu akad kerjasama antara sahib al-mal dengan mudarib disertai batasan-batasan jenis usaha, waktu, ataupun tempat usaha. Prinsip ketiga merupakan prinsip sewa atau al-ijarah yang dibagi menjadi dua, yakni al-ijarah operasionalis, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Yang kedua, al-ijarah muntahi bit tamlik, yakni perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Yang terakhir merupakan prinsip jasa yang dibagi menjadi dua, yakni prinsip jasa al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung, kafil,
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang kedua, al-hawalah, akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Contohnya, apabila pihak yang berhutang telah meninggal dunia, maka hutang dialihkan kepada pewaris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sayakti. Berikut adalah perbedaan keuangan syariah dengan konvensional. Yang pertama, dari segi esensi dan teknis. Pada prinsipnya, bunga yang merupakan instrumen utama perbankan konvensional dalam sistem keuangan syariah diganti menjadi sistem bagi hasil yang merupakan instrumen dari keuangan syariah itu sendiri. Dan hal ini merupakan dua hal yang berbeda dari segi esensi maupun teknisnya. Yang kedua, ada sistem operasional. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam seluruh aktivitas dan tidak mengenal sistem bunga. Sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga dan tidak menerapkan sistem bagi hasil. Lalu, uang yang diamanahkan oleh nasabah kepada bank syariah dapat berupa titipan maupun investasi, sementara pada bank konvensional berupa deposito yang memang jelas-jelas mengupayakan pembungaan uang. Lalu yang ketiga adalah segi tanggung jawab. Dari segi tanggung jawab sendiri, bank syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta mengelolanya, sedangkan bank konvensional sendiri tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada poin pembahasan yang ketiga, ya ini mengenai tantangan dalam praktek ataupun penerapan ekonomi syariah. Atas dasar hasil diskusi kami, maka kami menemukan 4 poin penting mengenai tantangan yang ada di dalam ekonomi syariah, yaitu yang pertama mengenai kesadaran umat. Pada poin ini berkaitan mengenai kurangnya pemahaman masyarakat ataupun umat Islam terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi syariah, sehingga masyarakat dan umat merasa bahwa tidak terdapat perbedaan di antara ekonomi secara syariah dengan ekonomi secara konvensional, sehingga mereka merasa tidak ada kepentingan ataupun sesuatu yang penting untuk berubah menggunakan sistem ekonomi syariah. Lalu yang kedua, ya ini mengenai sumber daya manusia yang kurang memadai. Hal ini berkaitan mengenai kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pekerja dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini berkaitan mengenai kekurangan pekerja dalam bidang etos kerja atau himah, lalu keahlian atau kafaah, dan integritas atau amanah untuk memajukan ekonomi Islam. Lalu yang ketiga mengenai regulasi yang belum memadai. Hal ini berkaitan mengenai regulasi yang ada di Indonesia itu belum sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Badan Ekonomi Syariah, yaitu IFSB dan AAOIV mengenai tata kelola, transparansi, manajemen risiko, dan akuntabilitas dalam memastikan integritas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah. Sehingga dengan tidak terpenuhinya regulasi ini, maka ekonomi Islam yang ada di Indonesia itu kurang dapat menarik investasi dari pihak internasional. Lalu yang keempat, ya ini mengenai kurangnya inovasi dan riset. Hal ini berkaitan mengenai kekurangan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Sehingga karena kekurangan itu, maka ekonomi Islam yang ada di Indonesia itu kurang bisa berkembang, ya ini kurang pengembangan dan inovasi dalam produknya dan juga dalam melakukan riset. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angga. Dengan demikian, hasil dari diskusi kelompok kami dapatkan kesimpulan menjadi 3 poin. Yang pertama adalah uang dalam ekonomi syariah memiliki fungsi fundamental yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Uang bukan dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, melainkan murni sebagai alat tukar atau medium of exchange dan pengukur nilai atau unit of account. Sehingga uang dianggap sebagai barang publik yang harus terus beredar untuk menjaga kesehatan ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua, yaitu inti dari sistem keuangan syariah terletak pada prinsip-prinsip operasionalnya yang berlandaskan nilai Islam. Sistem ini mengenal beberapa konsep penting seperti al-wadiah atau sistem titipan, profit sharing melalui musyarakah dan mudahah, serta layanan sewa dan jasa, sehingga setiap transaksi harus didasarkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, bukan sekedar mencari keuntungan semata. Lalu yang ketiga, di era globalisasi, ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan signifikan yang memerlukan perhatian serius. Masalah utamanya terletak pada kualitas SDM yang belum memadai, di mana dibutuhkan individu yang tidak hanya memiliki keahlian teknis atau kafaah, tapi juga etos kerja atau hikmah dan integritas atau amanah, serta faktor kurangnya pengembangan produk keuangan syariah dan regulasi yang belum memadai. Meskipun demikian, dengan penanganan yang tepat, tantangan ini bisa menjadi peluang untuk pengembangan ekonomi syariah yang lebih baik di masa depan.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian adalah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lalu berikut ada daftar pustaka di mana kami mengambil informasi-informasi terkait dengan pembahasan yang kami lakukan. Selanjutnya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.